Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wujud Allah, karena banyak sekali yang bertanya pada saya, seperti apa sih wujud Allah? Ketika kita membahas wujud Allah, diperlukan kesadaran yang tinggi. Kalau kita belum sadar atau belum bangun dari tidur, mustahil kita bisa memahami tentang wujud Allah. Apa sebab? Karena wujud Allah itu bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti sesuatu. Ketika dia berwujud, berarti dia seperti sesuatu. Saudara-saudara, wujud Allah itu sangat nyata. Sangat nyata daripada yang nyata. Bagi orang yang sudah sadar, yang sudah melek matanya. Kalau kita masih tertidur, belum sadar, maka mustahil kita bisa memahami tentang wujud Allah. Saudara, saya di sini terus terang, sebenarnya insan itu atau kita ini wujud kenyataan Allah. Sekali lagi, wujud kenyataan Allah, bukan wujud yang lain. Artinya diri kita ini wujudnya Allah. Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ini miliknya, wujudnya, bukan siapa-siapa. Kalau bukan wujudnya, berarti salah. Yang dalam Al-Quran itu yang mengatakan kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. La maujudun bihaqqi illallah. Hanya Allah yang berhak maujud. Di dalam sifat 20 juga sudah dijelaskan wujud, ki dan baka. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu kalau kita mau memahami. Cuma sayangnya kita belum bangun dari tidur, kita belum sadar. Coba kita sadar, pasti paham. Bagaimana mau memahami sesuatu kalau masih tidur? Kemudian yang saya sampaikan juga tentang wajah Allah. Seperti apa sih wajah Allah? Saudara, di Al-Quran juga dijelaskan di mana kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhanmu.
Jadi wajah kita ini sebenarnya juga wajah Allah, bukan punya kita. Kembali lagi tadi, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita ini tidak punya apa-apa. Sekali lagi, kita ini tidak punya apa-apa. Apa yang kita punya? Tidak ada. Ini tangan milik Allah, kepala milik Allah, wajah kita ini wajah Allah, kaki milik Allah, tubuh ini milik Allah, semuanya milik Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya. Mata ini milik Allah. Jadi apalagi yang kita ragukan? Tidak ada bagi orang yang sudah sadar dari tidurnya. Tapi kalau kita masih tertidur, apa yang bisa kita pahami? Kita harus sadar. Siapakah orang-orang tidur itu? Yang dimaksud di sini orang tidur adalah orang-orang belum sadar tentang Allah, masih sedang sadar tentang dirinya. Itulah orang tidur. Subhanallah. Jadi memahami wujud Allah perlu pemahaman yang dalam dan tinggi. Digunakan akal pikiran kalau kita mau betul-betul belajar. Orang yang membantah atau mengingkari pengetahuan kita, bahkan mereka menganggap bahwa aliran ini sesat, berarti mereka masih belum sadar dari tidurnya. Artinya mereka masih tidur. Kenapa saya katakan kita sudah banyak bukti sejarah. Baru-baru ini ada saudara kami atau saudara kita meninggal baru 2 bulan dalam grup. Subhanallah. Begitu meninggal, padahal belum sampai 1 minggu saya ngobrol dengan beliau. Tahu-tahu ada kabar di grup, memperhatikan, nggak tahu kok rame di grup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kurang memperhatikan. Ternyata beliau luar biasa, seperti orang tidur. Matanya pun tidak ditutup, tertutup sendiri, tidak ngos-ngosan, bahkan sekejap. Saudara, ini sudah berkali-kali saya sampaikan betapa banyak ahli ibadah, sholatnya tidak pernah putus, tahajudnya tidak pernah pray, sholat duhanya, puasa Senin Kamis tidak pernah putus. Pada saat dihadapkan sakratul maut, apa yang terjadi? Bahkan ada yang lebih sedih lagi, sampai 1 minggu baru bisa terlepas. Apa sebabnya? Tidak tahu jalan. Na'udzubillah. Saudara-saudara, tetap istiqomah. Ketika ada orang menganggap bahwa aliran kita ini sesat, jangan hiraukan. Cukup kita memahami bahwa mereka masih tidur. Mereka belum sadar dari tidurnya, jadi tidak tahu apa-apa. Biarkan saja. Yang penting kita sekarang ini sudah damai. Bagaimana mengalami Tuhan? Insya Allah
orang yang mengalami Tuhan, itulah orang-orang dibangkitkan sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.